Media Vietnam takut timnas Vietnam kalah lagi dari skuad Garuda. Bung Toel ingin pelatih lokal saja yang melatih timnas Indonesia. FIFA ingin turnamen Piala AFF masuk dalam agenda resmi mereka. Simak berita selengkapnya, hanya di My Bola. Garuda di dadaku. Skuad Garuda harus segera mengupgrade tingkat permainannya di kawasan Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan pendapatnya langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, timnas Indonesia tidak boleh hanya berfokus meraih gelar juara di pagelaran Piala AFF saja. Skuad Garuda harus lebih mementingkan peningkatan level dalam gaya bermain, agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya di dataran Asia. Bila semua itu bisa direalisasikan, maka keinginan untuk tampil di Piala Dunia akan bisa menjadi kenyataan. Media Vietnam ketakutan jika timnasnya kembali dikalahkan skuad Garuda. Surat kabar asal negara Nguyen, The Tao 24/7, mengatakan, timnas Vietnam akan kesulitan menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut media itu, ada beberapa faktor yang mendasari kekhawatiran tersebut. Yang pertama, skuad Garuda sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi, setelah mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Yang kedua, adanya pemain naturalisasi berkualitas, yang siap memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi tersebut. Bung Toel inginkan pelatih lokal bisa melatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly, atau biasa disapa dengan sebutan Bung Toel, menunjuk salah satu pelatih lokal untuk menggantikan coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Menurut Toel, Fahri Husaini merupakan sosok yang cocok untuk menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu, jika suatu saat PSSI memberhentikannya. Toel juga menilai bahwa Fahri merupakan pelatih berkualitas, yang pernah sukses membawa timnas muda Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U16 di tahun 2018 silam. Shin Tae-yong akan membawa skuad Garuda Muda terbang tinggi di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong merasa yakin dengan tim asuhannya yang akan berlaga di ajang Piala Asia U23 2024. Jika saja timnas Indonesia U23 bisa diperkuat dengan beberapa pemainnya yang saat ini tengah berkarir di Eropa. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, juga Elkan Bagot. Shin Tae-yong juga mempercayai dengan bergabungnya keempat pemain tersebut, maka timnas Indonesia U23 bisa melangkah lebih dari apa yang telah ditargetkan PSSI kepadanya dalam ajang tersebut. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia akan ditentukan setelah Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan jika dirinya tidak akan mencari pengganti pelatih Shin Tae-yong selama kontraknya bersama timnas Indonesia masih berlaku. Erick juga belum bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae-yong, karena menurutnya masih ada tugas yang harus dipenuhinya. Di antaranya ialah, bisa meloloskan skuad Garuda Muda menuju babak 8 besar Piala Asia U23. Sejatinya, timnas Indonesia U23 tergabung di dalam grup A, bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. STY berhasil menjadikan gaya bermain timnas Indonesia menyerupai tim dari negara Eropa. Pemain timnas Indonesia, Sain Patinama, mengakui jika pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, berhasil merubah gaya permainan skuad Garuda. Menurutnya, pola permainan yang diperlihatkan timnas Indonesia sekarang ini lebih cenderung seperti gaya permainan khas negara Eropa.
Sain juga mengatakan, jika timnas Indonesia terus berada di bawah kepelatihan Coach Sintayong, maka dipastikan, skuad Garuda akan terus konsisten mengalami perkembangan dalam bermain. FIFA ingin turnamen Piala AFF bisa masuk ke dalam agenda resmi mereka. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia, Gianni Infantino memiliki niat untuk menjadikan Piala AFF masuk ke dalam catatan kalender FIFA. Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendasari hal itu, salah satunya ialah, ASEAN memiliki jumlah populasi yang cukup besar, yaitu mencapai lebih dari 650 juta jiwa. Ditambah lagi, banyaknya penggemar sepak bola yang ada di kawasan tersebut, membuat FIFA tertarik untuk menjadikan turnamen 2 tahunan Asia Tenggara itu, menjadi bagian dari agenda resmi mereka. Jayalah Timnas Indonesia. Bravo, Garuda.